Bapak Ibu, ini jenazah sudah datang. Kita lihat jenazah Mbah Suratman sudah masuk dalam pemakaman di pemakaman Corah Rejomulyo, Madiun. Ya, ini sudah masuk. Ya, puji Tuhan. Basu sudah dipanggil oleh Bapa di surga. Kami yakin Basu sudah bersamanya, karena tadi pagi sudah dipanggil oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini siaran langsung kami sampaikan agar supaya saudara tahu bagaimana Tuhan telah berbuat baik kepada keluarga Pak Didik dan putra-putrinya, cucu-cucunya yang saat ini menantikan suatu proses pemakaman daripada yang atau Mbah Suratman. Ya, selamat jalan Mbah Suratman. Kami sidang jemaat Tuhan Gereja GKN Abdul Madiun mengucapkan selamat jalan. Ya, ini ada Pak Didik, putra daripada Mbah Su yang setia menemani sampai tua. Ya, kita akan mulai ibadah pemakaman yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Misael Mirno MTH SPD. Oh ya. Oke. Saya akan perlihatkan daripada Mbah Su. Ya. Ya, puji Tuhan, ini Mbah Su yang posisi terakhir dipanggil Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat jalan Mbah Su. Amin. Ya. Ini adalah sidang jemaat Gereja GKN Abdul Madiun yang sudah bersama-sama mengikuti pemakaman daripada Mbah Suratman pada detik-detik terakhir ini di pemakaman Corah Rejomulyo, Madiun. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Ya. Ya. Peti akan diturunkan di liang lahat. Ya. Peti akan diturunkan oleh bapak-bapak sekalian. Kita perhatikan. Ya. Ya. Awas seimbang, harus seimbang. Ya, seimbang. Ya, Bapak Ibu, sudah di liang lahat peti, sudah masuk. Kita tunggu cara berikutnya. Baik Bapak Ibu yang bergabungan yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai untuk ibadah pemakaman. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Bapak Suratman, pada hari ini, Senin 1 November 2021. Informasi yang saya terima bahwa Mbah Suratman terlahir pada tanggal
1 Januari 1938. Jadi sampai hari ini usia almarhum 84 tahun kurang lebih ya. Dan almarhum dipanggil Tuhan karena sakit beberapa hari yang lalu di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun. Dan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sehingga saat ini atau hari ini telah dipanggil ke rumah Bapa di surga. Kita akan memakamkan jenazah daripada almarhum Bapak Suratman. Sebelumnya kita akan adakan ibadah singkat. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk ke hadirat Tuhan dengan memuji satu pujian. Setelah itu kita akan berdoa untuk doa pembukaan. Kita akan pujikan pujian nomor 5. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Bapak Ibu, pujian sudah dinaikkan sebagaimana awal daripada pemakaman pada siang hari ini di pemakaman Sorah. Hadir di sini, mari memuji, angkat tangan menyembah Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang punya segala kuasa di surga dan di bumi, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami pada saat ini hendak memakamkan jenazah almarhum Bapak Suratman yang Tuhan sudah panggil beberapa jam yang lalu. Tuhan, Engkau akan memberkati supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Beri kepada kami kekuatan, hikmat, dan akal budi. Hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan penuh rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, yaitu ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Pujian nomor yang kedua. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran
sampai selamanya. Inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan untuk kita bersama-sama renungkan di dalam ibadah ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma, pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. Roma pasal 4, ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita jaminan. Jaminan yang pertama adalah setiap orang yang mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dosa-dosanya diampuninya. Ini yang pertama. Tuhan memberikan pengampunan dosa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, pasti Tuhan akan memberikan keselamatan. Karena itulah maka setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, maka rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Karena itu kita yang masih meninggal, yang masih hidup ini, kita tidak usah ragu-ragu, kita tidak usah bersedih berkelanjutan, karena memang Tuhan sudah berfirman kepada kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Kalau Tuhan mengampuni pelanggaran dan dosa kita, berarti semua kesalahan yang pernah kita lakukan, semua dosa yang terjadi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan sudah sucikan kita. Sehingga di hadapan Tuhan, karena iman kita kepadanya, kita bukan lagi orang yang berdosa, tapi kita orang yang telah diampuni. Ya, dosa kita, kesalahan kita ini telah ditutupi oleh anugerah Tuhan, yaitu dengan kematian Kristus di kayu salib untuk mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Kalau tidak demikian, maka Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada satupun manusia yang pernah hidup di planet bumi ini yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah melanggar akan kekudusan dan akan kebenaran. Sehingga kalau tidak diampuni dosa-dosanya, maka tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki janji itu. Kita memiliki kebenaran itu, yaitu kita akan diampuni segala dosa kita dan ditutupinya segala kejahatan-kejahatan kita. Karena itu berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Selama hidup almarhum ini percaya kepada Tuhan Yesus sampai meninggal, ya, sampai akhir. Karena tidak bisa, karena sesuatu hal yang sakit sehingga untuk beberapa waktu tidak bisa beribadah. Ya, Tuhan tahu karena kondisi dan situasinya. Tetapi hatinya ini diperhitungkan karena dia percaya
dan sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan berkata kepada Mbah Suratman, ya, dosa-dosamu telah diampuni dan kesalahan-kesalahanmu tidak diperhitungkan karena iman, bukan karena kebaikan kita. Karena perbuatan kita tidak ada yang baik. Semua manusia menurut firman Tuhan telah menyeleweng dan tidak benar. Satupun manusia tidak ada yang benar. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, mati di kayu salib, dan darahnya menjadi tebusan bagi orang-orang yang percaya. Karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab katakan kita adalah orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, mari selama kita masih hidup menumpang di dunia ini, kita semakin dekat dengan Tuhan. Iman kita harus semakin kuat, supaya ketika sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, maka kita akan diberikan pengampunan dosa. Dan karena iman saja kita dibenarkan, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itulah anugerah Tuhan yang sangat besar ini, mari kita hargai. Ya, mari kita hargai pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, jangan sia-siakan. Ingat bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Kita tidak akan pernah tahu, ya, waktunya kapan. Karena itu Tuhan mau supaya kita ini selalu siap. Ya, baik atau tidak baik waktunya, ya, kapanpun kita bisa dipanggil Tuhan. Makanya mari kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sadar, ya, karena betapa sia-sianya kita punya dunia ini, memiliki harta kekayaan, uang, jabatan, gelar barangkali, ya, tapi itu semua akan sia-sia apabila kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran, apabila kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus, maka semuanya akan sia-sia. Biarlah Tuhan terus akan mendidik, mengajar kepada kita sekalian, supaya kita menjadi orang-orang yang setia sampai garis akhir hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, supaya kami menjadi manusia yang berbahagia, yaitu dengan beriman dan percaya, melakukan segala firman Tuhan, supaya kami ketika sewaktu-waktu Tuhan panggil, seperti Mbah Suratman almarhum ini, kami kedapatan sebagai orang yang telah dibenarkan, diampuni segala dosa-dosa kami, dan dibenarkan, ditutupi segala kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih oleh anugerah-Mu kami diselamatkan, oleh anugerah-Mu kami dibenarkan, oleh anugerah-Mu kami mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian kembali, Bapak Saudara, sebelum kita. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kiranya menjadikan satu pengertian bagi kita bagaimana kita dipanggil Tuhan nanti. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita akan kembali memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca syahadat kita, yaitu pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan memakamkan jenazah Bapak Suratman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang dari tanah akan kembali kepada tanah, dan Roh Allah dia akan kembali kepada Allah. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena dia akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan kembali dan akan kembalikan tanah untuk menutup peti, ya. Para pekerja sudah siap dan menutup peti dengan tanahnya dengan seksama. Memang kita dari tanah akan kembali kepada tanah. Itu kami ucapkan sekali lagi selamat jalan Mbah Suratman. Mbah Su sudah bersama Bapa di surga. Kepada keluarga yang ditinggalkan, tetaplah sabar dan kuatkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Jangan bergeser sedikit pun, karena di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Mbah Su sudah mengakhiri pertandingan dengan menang, karena sudah bersama Bapa di surga, menang di dalam Yesus. Itu kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, mohon perhatian untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Apapun yang terjadi, tetap setia pada Tuhan Yesus. Nggih, monggo atas. Nggih.
Oh iya. Oh iya maksudnya. Ini dijogo. Iya ora. Iya ini dijogo. Taruh di Oke, sudah selesai di dalam pengembalian tanah ke lubang. Matur suwun Pak nggih. Suwun Pak. Nggih, sing berkahi. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Kita sudah menyelesaikan pemakaman. Karena itu saya mewakili dari keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak penggali makam. Kiranya amal baik panjenengan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga kepada seluruh sidang jemaat yang begitu guyup, begitu kompak untuk mendukung di dalam acara pemakaman ini dari awal hingga sampai akhirnya. Tuhan memberkati panjenengan semuanya. Silakan untuk memberikan penghormatan terakhir melalui penaburan bunga, nabur bunga. Udah, gitu aja. Mbak Su, selamat jalan ketemu Bapak di surga. Kita berjumpa lagi nanti di sana. Ini ya Pak, nanti Pak. Ya, sudah bersama dengan Tuhan, tidak merasakan sakit lagi. Sudah selesai. Sudah selesai, tidak merasa sakit. Adrian sudah? Nanti, entek. Iya, iya. Makasih. Selamat jalan, Mbak Su. Sudah bersama Bapak di surga. Ya. Sudah tidak merasakan sakit lagi ya, Mbak Su. Oke, Ya, oke, siapa oke. yang jadi Pak Sugeng aja langsung aja foto-fotonya. Hah?
lagi aku foto. Ayo. Ibu. Foto maksudnya bukan. Ayo. Ayo Pak, mari Pak, ya sini Pak. Bu iki ya foto-foto yang ngono. Ayo, Bu, pergi. Ayo Mas Surya. Bukti dengan sudah sampai sini nih, harus foto. Ayo, mari, Bu Sugeng. Nggo HP-ne sapa? Sini lah, Bu. Satu orang aja yang foto, nanti di-share. Ya. Komisi sini lah. Nanti lagi. Ini Mas. Ya. Ya. Nanti dari situ Bu, gantian posisinya fotonya. Iya. Ya, awas hati-hati. Banyak sandungan. Ini perlu dilihat dengan HP-nya. Ya. Abang. Bakong, selamat jalan ya Bakong. Ya, Cita-cita di surga ya Bakong. ini termasuk jemaat mula-mula loh, Mbak. Iya. Nggih, matur suwun untuk Ya. Ya, Tuhan berkati. Ya. Ya, wes. nggih. Ada pepatah kata dari Pak Didik, monggo. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak Ibu Gembala, demikian juga kepada saudara kita semua yang ada di sini yang sudah selalu mendoakan, yang mana Mbah Su berkali-kali sakit sampai saya lupa berapa kali masuk rumah sakit sampai akhirnya hari ini dipanggil Tuhan. Itu semua karena partisipasi Bapak Ibu semuanya sampai Pak Haryono yang sudah lama tidak ketemu kita, akhirnya kita ketemu Pak Har, terima kasih. Ditunggu. Ya Pak Panus, Pak Rahmat. Pak Rahmat. Pak Rahmat juga ditunggu datangannya. Terima kasih semuanya. Yang Pak Panus jauh-jauh dari Jangan. semuanya. Terima kasih. Akhirnya kita seperti ini juga toh. Ya, Wah. terima kasih. Satu Gusti berkahi. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Maka- terima kasih, Pak. Nggih, sama-sama. Makasih ya, makasih. Tuhan berkati. Besok malam jangan lupa ya. Besok malam Di gereja. Nggih. Jam berapa Pak? Terima kasih. Jam Jam 6. doa puasa dan penghiburan di si gereja. Iya, oke, sabar ya. Terima kasih, Pak. Sampai Berkati. salam dari Mas Galih ini, Mas Galih. Bicara untuk Mas Galih. Sekali terima kasih sudah mendoakan Mbah Yud Iya. sehingga hari ini Mbah Yud sudah mendapatkan rumah baru di surga. Iya, Sehingga kita yang masih hidup ini harus berjuang betul. menjadi orang Kristen yang benar dan Betul. betul-betul kudus supaya Amin. kita selamat Mas Galih. Amin. Terima kasih. Ini makamnya Mbah Yud. Iya. Semoga kita yang ditinggal ini semakin setia. Amin. Gitu aja Mas Galih, matur suwun. Pak Sugeng yang mendokumentasikan semuanya. Terima kasih ke Pak Sugeng yang setia selalu di Amin. dalam setiap kegiatan. Amin. Beliau yang Share. me-sharekan, memberitakan Memberitakan. sehingga semua kejadian-kejadian bisa terrealisasi dan Amin. bisa kita dokumentasikan. Terima kasih Terima Pak kasih. Sugeng, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Matur Amin. suwun, Sama-sama ya Pak Rabbi. Didik. Tuhan berkati.